Halo, selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga kalian tetap semangat, tetap bahagia ya meskipun kita dalam berjumpa ini melalui virtual atau melalui online atau melalui YouTube lah. Inilah yang dinamakan dengan pertemuan secara virtual ya. Selamat datang ya siswa baru SMK Kosgoro Pare. Hari ini kita akan melakukan MPLS. Apa sih MPLS itu? Itu adalah masa pengenalan lingkungan sekolah ya, di SMK Kosgoro Pare ya. Hari ini hari pertama saya yang memberikan materi. Sebelumnya kita harus kenalan dulu meskipun saya belum kenal kalian. Nah, tapi tadi kan sudah saya buatkan grup ya, grup WA kelas 10 SMK Kosgoro Pare. Itu saya yang buat. Kita harus kenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang ya. Ini perkenalkan, nama saya Fandi Fitrianto Kurniawan SPDGR. Saya biasa di SMK Kosgoro Pare disebut atau dipanggil Pak Fandi. Saya seorang guru BK di SMK Kosgoro Pare ya. Itu nama saya. Kalian cukup memanggil saya Pak Fandi. Kemudian ya latar belakang saya, latar belakang pendidikan. Saya lulusan dari Universitas Negeri Malang, jurusan S1 Bimbingan dan Konseling atau BK. Jadi saya guru BK asli ya. Hari ini itu saya akan memberikan materi tentang potensi diri. Bagaimana sih cara siswa mengembangkan potensinya? Ya, sebelum mengembangkan kalian sudah harus tahu apa sih potensi itu, ya, jenis-jenisnya bagaimana, jenisnya apa, ya, kemudian cara untuk mengetahui potensinya apa, pengertiannya bagaimana, kalian harus tahu ya. Yang pertama itu pengertian, kemudian jenis-jenisnya potensi itu seperti apa, kemudian bagaimana cara untuk mengetahui potensi diri. Nah, ini akan saya jelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya. Tolong diikuti ini materi ini ya. Tolong diikuti materi MPLS ini. Biar kalian juga lebih memahami potensi kalian, karena bagus banget ini materinya ya. Jadi kalian kelas 10 akan mengetahui lebih dini potensinya. Misalkan kalian sudah tahu, nggak apa-apa, tetap dilihat materi ini. Siapa tahu akan kalian mengetahui potensi-potensi yang lain. Ya. Ingat ya, setiap manusia, setiap orang itu pasti punya potensi. Hanya saja mereka belum mengetahui, mungkin belum mengembangkan dengan baik, belum dikembangkan secara maksimal. Nah, disinilah fungsi dari MPLS SMK Kosgoro Pare dengan materi potensi diri siswa. Kita harus mengenali potensi diri kita supaya bisa kita kembangkan dengan baik, supaya bisa membuat sebuah atau suatu prestasi ya. Itu aja sedikit perkenalan dari saya. Semoga kalian tetap semangat meskipun ini sedang pandemi corona ya. Kalian tetap semangat mengikuti materi MPLS ini ya. Ingat, jangan lupa bahagia, jangan lupa senyum. Next ya, kita materi selanjutnya, dilihat dengan baik, didengarkan dengan baik. Itu aja. Terima kasih. Dah, lanjut ya. Kita lanjut ke jenis-jenis potensi diri atau kemampuan diri beserta contohnya. Jadi, ada beberapa jenis kemampuan diri atau potensi diri. Itu ada jenisnya, ada kemampuan sosiologis ya, kemampuan naturalis, kemampuan musikal, kemudian kemampuan spasial, serta kemampuan visual, kemampuan logika, kemampuan linguistik, kemampuan kinestetik, kemampuan interpersonal, interpersonal. Kemudian ada kemampuan intrapersonal. Ya. Itu jenis-jenis potensi. Mari kita bahas atau kita bedah satu persatu biar kalian paham. Ya. Jadi kalian dalam MPLS ini di SMK Kosgoro Pare, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah, kalian benar-benar paham materi apa yang disampaikan. Nanti waktu ditanya oleh orang tua, itu materinya tidak hanya Word saja, tapi juga melalui YouTube. Nah, seperti ini ya. Kita bahas satu persatu. Nah, dari yang pertama ada kemampuan sosiologis. Nah, apa sih kemampuan sosiologis itu? Itu merupakan kemampuan
di mana seseorang untuk peka terhadap suatu permasalahan sosial di lingkungan sekitar. Kepekaan tersebut mendorong dirinya untuk kemudian berpikir kritis serta emansipatoris, simpati serta empati, wujud dari kepekaan yang dimiliki mereka yang punya potensi kemampuan berpikir secara sosiologis. Artinya apa? Artinya jika kalian mempunyai kemampuan sosiologis yang lebih, yaitu rasa empati kalian, rasa peduli kalian terhadap lingkungan sekitar lebih tinggi. Contoh, di desa kalian itu ada kegiatan Karang Taruna yang mengarah kepada bersih desa atau kegiatan masyarakat, kegiatan di RT. Tapi kalian tidak perlu diobrak-obrak, tidak perlu dipaksa, kalian merelakan diri untuk ikut. Nah, berarti kemampuan sosiologis kalian tinggi. Nah, ini kemampuan sosiologis. Terus apa Pak? Arahnya kepada potensi diri. Berarti ini nanti berarti potensi diri kalian, kalau kalian tipe orang yang suka menolong orang, tipe orang yang suka bersosial, berkumpul dengan orang banyak demi kepentingan orang banyak, berarti potensi kalian lebih condong ke sosialis. Ya. Nanti biasanya orang-orang seperti ini itu biasanya cocok sekali menjadi seorang pemimpin. Nah, bukan berarti harus menjadi sesuatu di pucuk pimpinan, tidak. Dalam artian kalian mempunyai potensi lebih peduli kepada lingkungan. Itu paham ya? Nah, itu langsung ke kemampuan naturalis. Nah, ini. Apa sih kemampuan naturalis? Itu kemampuan, suatu kemampuan yang seseorang untuk kemudian merasa peka terhadap lingkungan alam sekitar. Orang yang memiliki potensi kemampuan naturalis tersebut kemudian akan merasa sakit apabila alam itu disakiti. Tak hanya itu, potensi tersebut juga bisa digambarkan dengan adanya kemampuan di dalam memahami kehidupan ekologi di bumi. Nah, biasanya orang-orang yang seperti ini itu potensinya suka memelihara tumbuh-tumbuhan. Nah, seperti bunga-bunga. Itu berarti potensinya dia itu dalam bertani itu sukses ya. Itu kadang orang mempunyai kemampuan naturalis yang bagus. Paham ya? Lanjut, ada kemampuan musikal. Apa sih kemampuan musikal itu? Itu kemampuan berupa kecerdasan seseorang di dalam menciptakan harmoni lewat suatu suara. Itu biasanya orang-orang seperti suka menyanyi, suka main-main alat-alat musik, gitar ya, drum dan sebagainya itu. Jadi emang potensinya di musik. Yakinlah bahwa setiap manusia itu punya potensi diri. Hanya saja banyak yang belum mengetahui atau belum digunakan secara maksimal, belum dikembangkan dengan baik. Lanjut ya, kita ke kemampuan spasial, yaitu suatu kecerdasan yang berhubungan dengan adanya pemahaman akan ruang spasial. Ruang spasial tersebut sering dikaitkan dengan suatu pemetaan. Seperti contohnya ada sopir profesional, itu biasanya akan mengembangkan potensi ini. Pada saat ia lewat suatu jalan asing, kemudian masuk ke dalam gang-gang yang sempit, ia masih tetap bisa keluar dari gang itu tanpa kesasar. Kemampuan ini disebut kemampuan spasial. Nah, ada lagi contohnya kemampuan spasial. Apa itu? Nah, itu misalkan gini. Kalian itu, ini kan contoh sopir ya. Ini saya kasih ke contoh yang lain. Kalian misalkan pergi dalam suatu daerah, tapi nggak tahu kenapa, meskipun daerahnya asing, kalian kemanapun itu, kalian kayak tahu gitu loh. Oh, ini arahnya ke timur, ke barat, nanti kira-kira ke sana gitu. Nggak gampang bingung dengan jalan baru. Berarti kalian kemampuan spasialnya tinggi. Pak, misalkan gini, kalian bertanya, berarti kalau kemampuannya spasial tinggi, saya harus jadi sopir? Tidak seperti itu. Dalam artian, orang yang punya kemampuan spasial tinggi itu orang yang mudah dalam mencari pemecahan masalah. Biasanya orang yang punya potensi seperti ini itu dia mempunyai tingkat kecerdasan yang tinggi. Banyak hal, profesi atau pekerjaan yang cocok untuk potensi ini. Contoh, sebagai analisis, sebagai akuntan, sebagai biro jasa,
konsultasi. Ya, itu orang-orang seperti ini. Kemampuan spasial. Lanjut ya. Ada kemampuan visual. Itu merupakan kecerdasan di dalam menciptakan kreasi visual. Kreasi tersebut dapat atau bisa berupa gambar, lukisan, juga film. Tak hanya hal itu tersebut, mereka yang punya potensi tersebut bisa atau dapat memahami suatu teka-teki yang tampak dengan cara visual. Misalnya seperti menerjemahkan makna dari sebuah lukisan. Nah, ini potensi ini, itu misalkan kalian dalam melihat suatu gambar wayang atau pemandangan, kalian bisa mengira-ngira kira-kira alur cerita tersebut bagaimana, kondisinya gambar tersebut maksudnya apa. Itu bisa, itu masuk dalam kemampuan visual. Lanjut ya. Ada kemampuan logika. Itu suatu kemampuan seseorang di dalam berpikir logis secara matematis. Potensi tersebut berhubungan dengan kecerdasan di dalam pikirannya untuk kemudian memahami suatu hal itu secara numerik. Termasuk itu menghitung serta juga menghafal rumus-rumus matematis. Potensi kemampuan logika tersebut dapat atau bisa diperoleh dari bakat atau juga belajar. Kemampuan logika ini lebih menggunakan hal-hal yang logis. Biasanya orang-orang punya kemampuan logika ini yang tinggi, dia pintar dalam hal-hal hitung-hitungan seperti matematis, fisika, dan sebagainya. Paham ya? Lanjut, kemampuan linguistik. Itu merupakan suatu kemampuan individu di dalam berbahasa. Kemampuan tersebut mempunyai cakupan yang luas, tidak hanya memahami teks deskriptif tersebut, tetapi juga berceramah, berbicara serta berdiskusi. Kemampuan tersebut berhubungan erat dengan kecerdasan yang dipunyai seseorang di dalam mengembangkan skill aktualisasi diri secara verbal. Maksudnya seperti apa, Pak? Contohnya gini, kemampuan linguistik ini biasanya dimiliki oleh orang atau anak yang pintar berbicara atau berbicaranya lancar. Kalau dia berbicara depan umum itu tas-tes gitu loh. Enak ya. Kalau diskusi juga enak, dalam musyawarah, dalam rapat-rapat, atau dalam kalian berdiskusi dengan teman kalian mengambil keputusan linguistik itu enak. Susunan kalimat apa yang diucapkan itu enak, itu linguistik. Nah, lanjut, kemampuan kinestetik ya. Itu merupakan suatu kemampuan seseorang di dalam menggerakkan tubuhnya. Ya. Tak hanya bergerak, tetapi juga mengembangkan elastisitas atau kelenturan dari tubuh, serta juga menciptakan harmoni itu dengan melalui gerakan fisik yang mempesona, serta juga seperti penari profesional. Paham ya? Intinya kemampuan kinestetik itu berupa gerakan. Contoh kalian kalau bal-balan ya, futsal itu seneng ngegol nih. Nah, bola balik gol gitu ya. Pinter olahraga ya, enak senang olahraga ya, rutin gak olahraga sakit semua Pak, loro kabeh awak. Nah, jadi kalian kemampuan kinestetiknya bagus, dikembangkan, jangan berhenti ya. Kalau sudah tahu main sepak bolanya bagus, main badmintonnya bagus, kemudian main pencak silatnya bagus, atau bersifat olahraga fisik lah, menggerakkan fisik, ya kalian kembangkan, jangan sampai berhenti. Next ya, kemampuan interpersonal merupakan suatu kemampuan seseorang di dalam menjalin hubungan sosial. Potensi kecerdasan seseorang yang piawai di dalam melakukan hubungan interpersonal tersebut ya terlebih terlihat dari kemampuan melobi, mewawancarai, berkomunikasi dengan orang lain atau semacamnya. Kemampuan tersebut ialah mengenai menciptakan serta menjaga hubungan antar manusia. Ya, misalkan kalau bingung, Pak, kok pengertiannya dari atas tadi sampai bawah kok banyaknya mirip? Iya memang, nggak apa-apa. Berarti setiap orang punya banyak potensi, boleh-boleh. Potensi seseorang itu tidak harus satu. Ya. Ada orang yang satu orang di dalam tubuhnya mempunyai banyak potensi. Nah, itu nggak apa-apa. Ada kemampuan interpersonal juga bagus, kemampuan linguistiknya juga bagus. Apakah bisa dikembangkan semua? Bisa, monggo ya. Silakan dengan kembangkan, dipacu terus,
dirutinkan latihannya, insya Allah bagus. Nah, contoh kemampuan interpersonal seperti ini, dia contoh spesifiknya dari interpersonal itu, misalkan dia tipe orang yang mudah melobi. Ya. Kalau ngomong dengan temannya atau enak itu ya, ibaratnya gini, merayu temannya enak, merayu dalam hal positif loh ya. Contohnya gini, dia ingin mengadakan suatu latihan futsal itu. Ternyata teman-temannya banyak yang nggak, misalkan si A ngajak teman-temannya banyak yang nggak mau, tapi si B ini kalau ngajak si B itu dengan ucapan dia, si B itu ngajak teman-temannya langsung mau semua. Berarti kemampuan interpersonalnya si B ini bagus. Paham ya? Nah, lanjut next. Ini ada kemampuan intra. Tadi kan inter. Ini intrapersonal. Yaitu suatu kemampuan seseorang di dalam mengatur, memahami, dan juga memanajemen diri sendiri atau mengatur ya. Orang yang berhasil dalam mengembangkan potensi intrapersonalnya itu akan piawai atau ahli dalam merancang visi, mengambil keputusan, serta menetapkan tujuan hidup. Kemampuan intrapersonal tersebut dapat dilatih dengan melalui upaya di dalam pengendalian emosi diri. Biasanya orang mempunyai kemampuan intrapersonal itu orangnya sabar ya, dalam mengatur rencana hidup. Besok saya mengapa ya? Contohnya faktanya gini, contoh di lapangannya gini. Dia merancang bagus. Jadi saya kalau nanti ingin jadi, misalkan cita-citanya ingin menjadi seorang TNI, ya kita ditata dari sekolah di SMA atau di SMK ditata. Saya nanti nggak rokokan Pak, olahraga rutin, lari pagi, push up, sit up, harus yang banyak Pak. Ditata fisiknya, ditata pikirannya. Nah, itu biasanya intrapersonalnya dia kemampuannya bagus. Itu ya, itu beberapa maksud dari jenis-jenis kemampuan potensi diri. Semoga bermanfaat. Nah, nanti akan saya jelaskan lagi bentar lagi tahap-tahapnya bagaimana sih menentukan. Nanti kan pengertiannya sudah, jenis-jenisnya sudah, tinggal next yang terakhir adalah bagaimana sih cara mengetahui potensi diri. Itu ya, dilanjut mendengarkan ya. Terima kasih, tetap semangat kalian ya. Tetap semangat, semoga kerasan betah bersekolah di SMK Kosgoro Pare ya. Next. Ya, kita lanjut ya. Tentang materi lanjutan yang tadi potensi diri, sekarang yang terakhir yaitu caranya. Caranya bagaimana sih Pak? Cara untuk mengetahui potensi diri kalian, mengetahui potensi dalam diri. Yaitu yang pertama, kenali aktivitas favorit kalian. Jadi materi ini saya dapatkan dari dosenpsikologi.com ya, tadi resmi. Itu satu, kenali aktivitas favorit. Maksudnya seperti apa? Kalian cek ya, siapkan kertas, siapkan pulpen, ditulis aktivitas atau kegiatan yang disukai apa. Wah, aktivitasnya tidur, bukan itu. Dalam artian aktivitas favorit itu aktivitas yang disukai, kayak hobi gitu loh. Sepak bola, badminton ya. Pak, game online. Kok game online? Tuh. Kalau kalian suka main game kayak Mobile Legends, Free Fire, dan sering juara, poinnya tinggi, ya jangan cuma main game, ikuti kompetisinya. Saya ulangi ya, ikuti kompetisinya. Ya. Syukur-syukur kalian bisa ikut secara nasional bahkan internasional. Kalau ada di pinggir-pinggir jalan itu ya, ada ikuti kompetisi permainan game online Mobile Legends, ya kalian daftar aja. Siapa tahu kalian juara. Kembangkan. Jangan hanya buat kesenangan doang. Harus mempunyai prestasi. Paham ya? Nah. Kemudian yang dua, cari tahu kepandaian Anda. Ya. Hampir mirip yang nomor satu tadi. Kira-kira kalian ahli dalam hal apa? Misal contoh kalau dari sisi akademik ya, tadi kan kayak apa itu, seperti game-game sepak bola kan itu non akademik. Nah ini seperti contohnya dari segi akademik itu kalian
ternyata ahli dalam hal misalkan fisika, misalkan dalam hal bahasa Inggris, misalkan dalam membaca Al-Quran, itu kembangkan potensi itu juga. Paham ya? Nah, next. Bertanya kepada orang lain. Kadang kita sebagai manusia itu kalau menilai orang lain, kepo terhadap orang lain ya, itu kita mahir gitu loh. Cah kelek. Pinter denek dandan-dandan motor, dandan-dandan mobil, kon ngutaki sembarang barang listrik pinter. Ya, kalian tanya orang kanan kiri kalian yang sekiranya orang tersebut bisa dipercaya, yang baik. Contohnya kepada saudara kalian, tetangga kanan kiri, tanya, Pak, Bu, Mas, Mbak, menurut sampean, menurut panjenengan itu apa, Mbak? Itu keahlian saya. Oh, ini dek sampean kuwi ya, itu ahli. Ini menurutku itu ahli dek. Sampean ku nek kon dandani listrik. Wah. Jadi dari situ bisa disimpulkan, insya Allah kemampuan kalian itu dalam hal pelistrikan. Nah, kalian kembangkan seperti itu. Siapa tahu nanti bisa ahli dalam pelistrikan, bisa masuk PLN lah. Seperti itu. Lanjut. Potensi dominan. Kira-kira kemampuan yang paling dominan apa kemampuan kalian? Yakinlah setiap manusia itu mempunyai kemampuan paling dominan. Nah, kayak tadi, Pak saya itu banyak kemampuannya, kemampuan main bal-balan, badminton bisa, catur bisa, game bisa, dan sebagainya. Tapi saya itu kalau dihitung-hitung, saya kalau lebih ini bal-balan juga gak pati ngegol nih Pak. Tapi ini badminton itu mesti menang ya Pak pertandingan. Ya sudah, berarti kemampuan kalian di bidang olahraga itu kembangkan, sering-sering latihan badminton, bulu tangkis itu loh ya. Ikuti lombanya, ya, ikuti pertandingannya. Nah, kompetisi-kompetisi diikuti dengan baik. Nah, next, jangan takut berbeda. Maksudnya misalkan gak umum ya, potensi kalian gak umum. Contoh, Pak, saya itu merasa misalkan dari SMP, dari SD ya, saya nek nandur kembang, nandur wititan tuh mesti wah bener gitu loh Pak ya. Dan tandur-tandur itu enak, nang sawah nek enak aku Pak ya, misalkan gitu, mesti panennya bagus. Nah, gak usah bertakut berbeda, lanjutkan itu. Nah, itu mungkin potensimu yang bagus. Nah, menghargai diri sendiri. Kadang orang lupa menghargai diri sendiri. Sudah tahu dia ahli dalam misalkan dalam pertukangan, masang-masang botol, ngecor, ahli tukang. Tapi dia takut disebut pekerja kasar. Lo nggak apa-apa. Orang kalau sukses itu pasti dimulai dari nol. Nggak ada ceritanya orang sukses dimulai dari angka 10. Maksudnya seperti apa Pak? Harus ada awal mulanya. Ya, siapa tahu kalian awal mulanya jadi tukang ahli mengukur rupa ini. Nanti jadi arsitek, jadi desain interior yang luar biasa. Ya. Intinya tetap semangat, tetap positive thinking. Nah, ini dengarkan orang lain. Dalam artian kalau ada orang yang mengkritik kalian, ambillah kritik itu dengan baik. Kiranya kritik itu baik nggak dikembangkan. Kadang kritik itu pedas, tapi membangun. Nah, paham ya? Next. Lakukan apapun. Ini sifatnya positif ya. Lakukan apapun untuk mengembangkan potensi kalian yang bersifat positif. Tidak melanggar hukum. Nah, kemudian hal yang dibicarakan, maksudnya adalah ucapkan, diskusikan potensi kalian secara berulang-ulang. Bisa dengan saudara, dengan guru kalian, dengan teman-teman atau sahabat kalian. Biar kalian nggak lupa. Kadang orang itu lupa. Kalau dia potensinya misalkan di catur, harusnya dia pintar catur, main catur, akhirnya lupa, ada kesibukan lain, dia tidak melakukan itu, hilang dah potensinya, tidak dikembangkan karena. Nah, 10 ya.
hal yang paling Anda ketahui itu apa? Tentang potensi. Tadi kan tulis dulu. Sering tulis, pahami diri sendiri ya. Nah, cek diri sendiri. Apa yang paling dominan? Nah, insya Allah akan tahu itu potensi kalian itu apa. Nah, tingkatkan kreativitas tinggi. Nah, ini. Kalau sudah tahu potensinya dikembangkan secara baik, secara luas ya, biar cepat berkembang, melesat potensinya, nanti bisa membuat prestasi. Itu ya materi yang bisa saya sampaikan. Habis ini kalian mengisi Google Form. Ya, mengisi Google Form, diisi di situ tentang kemampuan kalian, enggak tugas itu, hanya untuk menulis. Karena sudah saya jelaskan itu pengertiannya apa, potensinya itu ya, jenis-jenisnya potensi diri itu apa. Kemudian cara untuk mengetahuinya apa. Seperti ini tadi 1 sampai 11. Nah, insya Allah kalau kalian perhatikan dengan baik, kalian dengarkan ucapan saya, kalian lihat video ini, insya Allah paham. Sediakan kertas, tulis, masuk dalam apa kali linguistik itu apa gitu. Tulis saja. Nah, paham ya? Itu aja dari saya. Semoga materi ini bermanfaat. Nah, akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.